Salah satu video kami yang banyak ditonton adalah ketika kami berbagi 5 kesalahan finansial kami di usia 20-an. Nah, sudah berbagi kesalahan, sekarang kami mau berbagi hal-hal yang kami lakukan dengan benar. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gua Samuel dari istri gua Claudia. Kita sepasang suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan juga cerita-cerita kami menuju rencana kami bebas finansial di usia 35. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification supaya YouTube kasih tahu kalian kalau ada video baru lagi dari kita. Sebelum kita mulai video hari ini, kita mau kenalin sponsor video hari ini yaitu Elsa. Elsa atau English Language Speech Assistant adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang berfokus pada pengucapan atau pronunciation yang menggunakan teknologi artificial intelligence dan speech recognition. Dengan Elsa, kamu bisa mendapatkan skor atau nilai untuk pronunciation, fluency, dan intonasi kamu. Kamu juga bisa langsung dapetin feedback kalau ada kesalahan dalam pengucapan. Tidak hanya untuk memperbaiki pengucapan atau pronunciation, tapi juga bisa belajar banyak tentang kosakata atau vocabulary, frasa, phrases, dan kalimat untuk sehari-hari. Elsa mempunyai 1.600 pelajaran dan 40 plus topik yang bisa dipelajari. Topik yang tersedia seperti bahasa Inggris untuk karir atau bisnis, interview, travel, meeting, pendidikan, dan beasiswa, sampai bahasa Inggris untuk sehari-hari, misalkan ngomongin film, makanan, atau hiburan. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur komunitas untuk menambahkan teman dan kolega untuk berkompetisi bersama di leaderboard. Gak kalah pentingnya, Elsa juga punya kamus yang bisa digunakan untuk mengetahui cara pengucapan kata atau frasa tertentu. Selain itu, ada fitur study start yang memungkinkan kamu untuk membuat pembelajaran sendiri dan bisa kamu share ke pengguna lain. Buat kamu yang mau bisa cus kayak native speaker, kami sangat merekomendasikan Elsa Speak untuk belajar pronunciation bahasa Inggris. Ibaratnya teman yang setia 24/7, kamu bisa belajar dimanapun, kapanpun dengan hasil yang nyaris akurat. Buruan download aplikasinya hari ini juga di Google Store atau App Store. Dapetin penawaran spesial dari Elsa Speak, diskon hingga 85%, cek link yang ada di description box di bawah. Dengan Elsa Speak, semua bisa pede ngomong bahasa Inggris. Mungkin sebagian besar dari kalian kenal channel ini dari video kita yang ini. Jadi ini muncul di mana nih? Ini di sini ya. Ini salah satu video kita yang viral. Di sana kita share hal yang sangat simpel sebenarnya. 5 kesalahan keuangan yang kita lakukan di usia 20-an. Entah kenapa video ini banyak resonate, banyak relate sama teman-teman di YouTube dan masih banyak banget yang nonton. Bulan ke bulan ini jadi top views video kita di channel ini. Dan ya kita senang teman-teman relate ya dengan apa yang kita share di sini. Tapi hari ini kita pengen bikin follow up videonya. Kita pengen teman-teman juga dengerin apa sih hal-hal yang kita setelah bertobat dong dari kesalahan itu gitu. Apa sih hal-hal yang kita lakukan dengan benar sehingga kita bisa on track untuk mencapai bebas finansial di usia 35. Jadi di video ini kita akan bahas 5 hal yang akan membuat kami bebas finansial di usia 35. Oke, masuk ke 5 hal yang akan membuat kami bebas finansial di umur 35. Yang pertama adalah hidup nggak gengsian. Jadi ini mungkin sesuatu yang banyak dari first jobber atau mungkin teman-teman profesional bahkan struggle ya. Tidak hanya di awal-awal karir tapi kayaknya sampai sekarang juga kami pun masih struggle untuk menjaga diri supaya nggak gengsian gitu. Gengsian tuh gimana contohnya? Gengsian itu kita kalau buat aku ya itu sesuatu feeling of entitlement, merasa kita berhak atas sesuatu karena kita sudah mencapai taraf tertentu dalam hidup gitu. Misalkan kita merasa, oh aku kan sekarang kerjanya di SCBD, berarti aku harusnya bla bla bla, apapun itu ya gitu ya. Dan itu bisa datang dari paham-paham atau persepsi dari obrolan-obrolan yang kita dapat dari teman-teman yang kita nggak double check lagi gitu. Atau mungkin juga dari exposure media ya gitu. Bisa juga. Jadi apa iya orang yang kantornya di SCBD harus kemana-mana naik taksi misalkan? Apa iya orang yang sudah manajer harusnya disupirin ke kantor, tidak naik mobil, tidak naik kendaraan umum gitu. Jadi kami merasa gengsi itu seperti itu gitu. Aku merasa gengsi itu seperti itu, sesuatu yang kita nggak challenge gitu, sesuatu yang
persepsi yang diciptakan kita nggak challenge dan akhirnya malah menjerat kita sendiri gitu, bikin kita susah sendiri karena kita berusaha memenuhi persepsi tersebut yang sebenarnya kata siapa harus seperti itu. Dan yang lebih bahayanya itu ya gengsi itu sebenarnya kita trying to please someone yang sebenarnya nggak peduli amat gitu sama kita gitu, maksudnya temennya emang cuman di bagian paling luar aja gitu, asal-asal kena aja. Nah biasanya nih gengsi itu kita trying to impress these people gitu yang sebenarnya nggak sepeduli itu kok sama kita gitu, nggak setulus itu kok sama kita. Dan yang paling parahnya kalau gengsian ini bikin kita hidup lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jadi sebenarnya memang gajinya kita belum bisa support untuk lifestyle seperti itu, tapi karena gengsian, karena kita trying to impress people that we actually don't really care about gitu ya. Nah, akhirnya kita spending lebih gitu daripada yang kita harusnya bisa spend. Akhirnya ya berakhir ke utang dan lain-lain. Iya. Nah, contohnya apa gitu? Contohnya apa cara-cara kita berusaha menjaga untuk hidup nggak gengsian? Ya, yang pertama mungkin yang sehari-hari aku lakukan itu sampai sekarang kita masih naik kendaraan umum. Aku masih naik kendaraan umum kalau ke kantor. Jadi aku pun masih naik ojek kemana-mana. Kalaupun masih naik ojek kemana-mana. Dan ini kita lakukan, kan aku jadi manajer udah lumayan lama ya. Mungkin aku kan mulai dapet title manager tuh tahun ketiga berkarir. Sekarang udah tahun ke-10. Jadi sekitar 7 tahun lah udah jadi manajer gitu. Manager, senior manager gitu kan ya. Terus ya punya tim segala macem. Ya ini aku sebenarnya bisa gitu. Aku sebenarnya bisa afford sopir dan mobil gitu ya. Dari kondisi keuangan kita sekarang sebenarnya kita udah bisa afford itu gitu. Cuman ini sesuatu yang apa ya? Aku mau lakukan supaya mengingatkan aku tuh supaya bahwa ya kamu tuh manusia biasa Samuel gitu. Kamu tuh tidak lebih dari orang-orang apapun hanya karena kamu kartu namanya beda tulisannya gitu. Itu lifestyle yang aku pilih, yang kita pilih supaya kita hidupnya tetap ya udah mijak bumi aja gitu. Kita bisa stay in touch with reality dan kita nggak hidup di atas awan. Iya, selain itu juga sebenarnya hidup nggak gengsian tuh lebih nikmat aja sih karena ya let's be honest gitu kan, kadang-kadang kita cuman mau yang deket-deket aja gitu kan, cuman pergi sendiri aja, misalkan aku mau pergi sendiri gitu kan ke PIM gitu yang cuman 10 menit 15 menit perjalanan gitu. Kalau naik ojek kan lebih cepet gitu kan, kalau nggak hujan ya tentunya ya. Ya kecuali ya kita perginya sekeluarga gitu ya. Ya tentunya mungkin lebih nyaman naik mobil, tapi kalau cuman pergi sendiri, cuman cepet-cepet aja gitu kan ya yang praktis aja lah gitu kan, yang lebih ekonomis, yang lebih praktis. Itu sih pemikirannya juga. Ya kadang-kadang kita menyusahkan diri sendiri gitu ya dengan gengsi itu. Sebenarnya kita nyaman-nyaman aja kok bawa bekal dari rumah, nyaman-nyaman aja kok naik ojek gitu. Tapi ya mungkin orang-orang ada yang ngomong kamu, misalkan orang-orang gitu ya, ada yang cuma, atau misalkan ada selentingan-selentingan. Padahal bercanda gitu mungkin. Mungkin bercanda atau cuma asal komen doang gitu kan, maksudnya basa-basi doang. Tapi kok kamu nggak ini sih, nggak naik mobil sih, atau ya kok kamu bajunya gitu sih, kurang keren sih. Ya akhirnya mungkin jadi kita mikirin gitu kan, terus ya, padahal kita juga sebenarnya udah happy dengan keadaan sekarang, jadi kita mungkin jadi memaksakan upgrade gitu yang, dan padahal mungkin dan parahnya lagi kadang-kadang setelah upgrade kita juga nggak menikmati gitu, maksudnya kita nggak jadi lebih happy dengan misalkan pakai baju lebih bagus, atau kita juga nggak lebih happy dengan naik mobil kemana-mana gitu, karena memang ya itu ya mungkin standar hidup orang juga beda-beda gitu kan ya, yang ya, kalau buat kami sih simply ya udah kita menikmati aja gitu kan, naik kendaraan umum gitu. Yang kedua adalah prioritas. Jadi kita harus tahu nih apa yang kita mau duluan gitu ya. Karena kan uang kita terbatas ya, resource kita terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, kita nggak bisa mau semuanya. Ada pepatah yang mengatakan you can afford anything but you cannot have everything gitu. Jadi sebenarnya mau apa aja bisa, cuman nggak bisa langsung sekaligus satu waktu bersamaan gitu ya. Jadi fokus keuangan kita tuh ada prioritasnya gitu dan terus berevolusi. Misalkan pribadi aku di awal fokusnya adalah untuk bantu support orang tua dan bantuin lunasin utang-utang mereka gitu. Lalu itu udah selesai, baru next kita memutuskan untuk menikah gitu ya. Nah itu juga kan nikah kita bener-bener modal kami berdua gitu, nggak ada yang bantuin, nggak ada support siapa-siapa. Nah ya udah kita fokus nabung nikah. Abis nikah baru
beli rumah, habis beli rumah baru beli mobil, habis beli mobil baru punya anak gitu sih. Jadi satu-satu dijalanin ya. Nanti mungkin ada yang penasaran kenapa rumah dulu, kenapa nikah dulu nggak rumah dulu. Nah itu ada videonya ya di sini, silakan ditonton. Nah, soal prioritas juga bukan soal financial goal aja, tapi soal gimana kita mau membentuk keluarga. Nah, kita tahu bahwa kita sama-sama lumayan ambis gitu ya dalam berkarir, lumayan mungkin bukan yang kayak punya target harus promosi atau gimana. Cuman kalau gue sih ada ya, kalau aku sih ada waktu ngejar karir, kayaknya pengen jadi manajer tahun kedua, tahun ketiga gitu. Kalau Cloud tipenya yang nggak ada ambisi. Nggak ada ambisi tapi dia excellent orangnya. Kalau ngerjain sesuatu sebaik-baiknya gitu kan ya. Jadi kebetulan ya kita mungkin bosnya Cloud lihat attitude-nya bagus gitu, dipromot, dikasih kerjaan tambahan. Kalau gue karena emang ada goal pribadi, gue kepengen posisi tertentu by tahun tertentu, gue pindah kerja gitu. Jadi memang ada proses mencapai titik sekarang gitu ya. Dan proses itu kalau kita looking back, ya memang udah bener kita nggak lakukan yang lain-lain pada saat kita lagi fokus ke karir gitu. Karena imagine for us ya, buat kita kalau kita pada saat itu punya anak gitu ya, tentu fokus terpecah, di karir pasti nggak maksimal, anaknya juga jadi nggak maksimal gitu. Jadi menurut kita what we did right in terms of prioritizing adalah kita satu-satu, karirnya udah puas dalam tanda kutip ya ngejarnya gitu ya, udah deket sama fire, baru anaknya kita persiapkan gitu. Itu mungkin another example dari kita ngatur prioritas gitu. Iya, ya, tapi tentunya ini tiap orang bisa beda-beda ya. Betul. Apalagi anak itu kan bukan sesuatu yang kalau mau pasti dapat gitu. Sebenarnya itu ya juga berkat Tuhan sih. Tapi anyway, ya itu kita intinya kejar karir dulu gitu. Karena kita tahu kalau kita punya anak waktu itu gitu ya, pas di awal-awal kita karir ya jadi nggak bisa fokus gitu ya, jadi anaknya nggak fokus, ke karirnya juga nggak fokus. Yang ketiga adalah budgeting. Nah ini udah sering dibahas ya berkali-kali betapa pentingnya budgeting. Karena kalau kita nggak budgeting, uang masuk sebanyak apapun nggak tahu udah habis kemana, hilang kemana. Tapi kalau kita budgeting, kita catat semuanya, kita bisa evaluasi. Sebenarnya kita borosnya misalkan di mana sih gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya kita bisa lebih hemat lagi gitu. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita hemat. Jadi budgeting itu sangat penting. Nah ini udahlah ya, nggak usah dibahas panjang lebar karena udah sering. Nah yang keempat, ini yang kalau aku pribadi merasa ini poin yang paling penting buat aku pribadi, yaitu punya partner yang aku bisa percaya. Nah partner ini kita biasa pikir, oh partner adalah seorang ya pasangan atau sahabat gitu ya, yang bisa mendukung kita, yang bisa dengerin kita gitu. Tapi hal yang kurang dibahas adalah partner itu kadang-kadang harus berani loh ngomong pedes sama kita, dan kita kalau percaya sama partner kita ya kita harus dengerin gitu. Karena sebagai istri nih Kak Clau gitu ya, Clau punya point of view yang berbeda dari aku gitu, dan dia bisa ngelihat hal-hal yang aku nggak bisa lihat ketika terbutakan oleh apapun itu gitu ya. Aku udah kacamata kuda, blind spot gitu, yang aku nggak lihat ternyata di samping kiri kanan ada apa gitu. Beberapa kali ya, contohnya misalkan ketika ngembangin channel Instagram atau channel YouTube gitu, aku kepengen, kita hire orang yuk, kita beli alat-alat segala macam. Diingetin gitu, kamu gimana kalau alatnya yang sederhana dulu gitu, pakai alat sederhana dulu supaya operational cost-nya nggak besar di depan, misalkan kamu nggak perlu ngeluarin modal besar-besar. Terus iya nih kita harus coba syuting di studio yuk atau gimana gitu. Ketika ngobrol, kita akhirnya convince bahwa enggak, yang audience mau denger itu live story gitu. Kalian bukan datang ke sini untuk nonton lihat lighting kita bagus atau suaranya surround sound gitu. Ya konten gitu kan, yang kalian cari itu konten gitu. Dan kalau sambil menahan cengir-cengir gitu karena suaminya muji-muji dia. Enggak, bukan muji-muji sih gitu ya. Udahlah, bagus dia ngerti gitu kan point of view-nya. Iya gitu. So harus punya seseorang yang bisa expose your blind side and be your devil's advocate. Mungkin buat kita ya, we're lucky that my spouse is my devil's advocate. Ya, jadi nggak mesti spouse ya, tapi teman, kakak, adik, atau business partner juga bisa. Yang penting kita harus punya sparring partner yang kita bisa ajak diskusi dengan jujur, dan ya berani negur kita kalau kita salah, berani ngasih tahu kita gitu. Nah, yang paling penting juga kitanya juga harus punya open mind gitu ya. Kitanya juga harus terbuka terhadap masukan dan feedback gitu. Karena kalau tiap kali dikasih masukan marah-marah ya siapa juga yang mau kasih masukan, kan males ya gitu. Jadi ya
it goes both way gitu ya. Ya kita juga ngomong gitu kan karena kita concern, kita mau yang terbaik ya kita juga ngomong. Kalau orangnya minta pendapat gitu ya, lagi-lagi nih ini juga penting nih gitu. Kadang-kadang orangnya nggak minta pendapat ya udah tahan gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu merasa kamu butuh pendapat ya tanya gitu kan, gimana menurut kamu gitu. Dan kalau udah di ngomongin ya terima dengan open mind gitu ya, jangan marah-marah. Nah soal trust itu juga be careful you trust in life gitu ya. Who you trust, be careful who you trust in life. Ini dicontekan aku tadi tulis. Prioritizing my spouse concern and opinion above other people's advice. Ya, advice-nya aku kasih tanda kutip. Jadi artinya memprioritaskan concern dari istri dan opini dari istri di atas nasihat-nasihat dari orang lain gitu. Karena pada akhirnya yang jalanin hidup kamu, pernikahan, kalau kita pernikahan konteksnya ya kita berdua. Kita yang paling tahu apa yang paling benar buat kita. Kita yang paling tahu pola hidup kita kayak gimana, prioritas kita apa. Jadi kalau kita ketemu siapa di business meeting atau di acara keluarga terus dinasehatin macam-macam, ya nasehat kan gampang gitu ya. Ngasih nasehat tuh kan oke, kasih nasehat 10 menit, yang ngasih nasehat feels good, berasa udah perhatian sama kita. Tapi kan habis itu pulang yang jalanin hidup kita ya kita sendiri sama pasangan gitu. Jadi kalau ketemu orang ngasih nasihat apa segala macam, dilempar ke support system kamu, orang yang kamu bisa percaya, ke devil's advocate kamu. Bener nggak sih nasihatnya? Atau cuman asbun doang? Atau cuman dia pengen memuaskan diri sendiri aja sebenarnya, terkesan udah ngomong kamu, udah nasihatin kamu gitu. Jadi ini mungkin satu hal juga yang aku hargai ya, yang aku value dari hubungan ini adalah kita selalu bisa jujur, selalu bisa discuss, selalu bisa open, ngomongin apapun gitu, dan nasihat bahkan dari orang tua sekalipun gitu ya, kita bisa saring berdua. Ini benar nggak sih nasihatnya kalau kita lakukan di tahap ini dalam kehidupan kita, ini akan membantu kita mencapai tujuan kita atau malah membuat kita mundur beberapa langkah gitu. Jadi nah itu yang mungkin poin penting yang soal trust yang aku mau sampaikan ke teman-teman. Kelima yang tadi mungkin Sam udah briefly bilang, kenapa kita bisa trust, karena kenapa kita bisa trust partner kita gitu, karena kita punya tujuan yang sama. Nah itu tujuan itu penting banget ya. Nah tujuan itu penting banget gitu, karena semuanya itu kita harus mulai dengan tujuan gitu. Start with the end in mind. Kita harus tahu tujuan akhir kita tuh kita mau kemana gitu. Dalam hal pernikahan ya tujuan suami istri itu harus sama gitu ya, harus satu, karena kita udah satu perahu. Ya nggak mungkin satu mau dayung ke kanan, satu mau dayung ke kiri, itu perahunya bisa nggak maju-maju, bisa terbalik gitu. Tapi ya makanya kita harus punya tujuan yang sama. Jadi waktu ada apapun juga, ada misalnya tadi ada advice apapun juga atau ada masalah apapun juga, kita bisa ngomongin, rebukin, cari jalan keluar atau solusi yang terbaik gitu. Karena kita udah yakin tujuan kita tuh satu gitu ya, kita satu tim. Kalau satu menang, dua-duanya menang gitu ya. Satu kalah, dua-duanya kalah. Jadi ya udah gitu. Jadi Sam bisa percaya aku kasih advice-nya bagus karena Sam tahu gitu. Aku nggak mungkin sabotase dia gitu. Aku nggak mungkin sabotase pernikahan ini karena aku mau dia sukses, karena aku mau pernikahan ini sukses gitu. Dan yang masih single juga jangan sedih, jangan kecewa gitu ya. Tetap yang masih single pun harus tahu tujuan di hidupnya tuh apa. Jadi pas nanti ketemu calon pasangan pun bisa menilai gitu ya, ini calon pasangan saya pas atau enggak gitu kan, karena ya dia ingin mencapai tujuan yang sama atau enggak gitu. Jadi so it's very important to know what you want in life. Oke, itu 5 hal yang akan membuat kami bebas finansial di umur 35. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pertanyaan, komen, atau mungkin mau cerita juga, cerita kalian dalam perjalanan kalian masing-masing, boleh banget share di komen box di bawah. Thank you udah nonton sampai sini. Jangan lupa kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video kita selanjutnya, subscribe dan nyalain lonceng. Juga bisa follow kita di Instagram untuk cek keseharian kita. Alamat Instagramnya ada di sini atau di description box di bawah. Thank you so much for watching. Sampai ketemu minggu depan. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.